بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Minggu kemarin Alhamdulillah kita sudah tafsir surat Al-Lahab. Ini namanya surat Al-Lahab dan surat Al-Masad juga. Ada berapa mushaf tulis Al-Masad, ada berapa mushaf tulis Al-Lahab. Hari ini kita sudah masuk surat An-Nasr. An-Nasr. Surat An-Nasr. Menang. Menang. Artinya menang. Surat An-Nasr ini Madaniyah. Turun di Al-Madinah. Dari kemarin saya bilang Makkiyah, Madaniyah. Mungkin ada beberapa akhwat tidak faham maksud Makkiyah, tidak faham maksud Madaniyah. Juga yang ikut atau yang dengar mungkin tidak faham apa maksud Makkiyah, apa maksud Madaniyah. Makkiyah itu ada beberapa pendapat dari beberapa ulama. Bilang Makkiyah itu turun di Makkah. Ada Madaniyah itu turun di Al-Madinah. Ini kemarin baru belajar di buku Asy-Syama'il Muhammadiyah kemarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah 13 tahun ala sahih. Di Al-Madinah 10 tahun. Itu selama 13 tahun itu namanya Makkiyah. Kalau ada Quran turun atau ayat turun di waktu tersebut itu namanya Makki. Makki atau kalau surah namanya Makkiyah. Tapi kalau ayat atau Quran bilang Makki. Madaniyah itu waktu Nabi SAW sudah pindah atau hijrah ke Al-Madinah, jadi Madaniyah. Itu satu pendapat. Yang kedua, bilang yang turun di Makkah, yang turun sebelum hijrah walau dia di keluar Makkah, di luar Makkah. Seperti turun di At-Taif. Walhasil dia di luar Makkah itu sebelum hijrah namanya Makkiyah. Setelah hijrah namanya Madani. Walau dia turun di Makkah seperti Rasulullah SAW pergi ke umrah. Waktu pergi umrah setelah dia di Makkah hijrah ke Al-Madinah, dia balik ke Makkah umrah. Tapi ada Quran turun. Itu juga ada beberapa ulama bilang ini namanya Madani. Juga Madani atau Madaniyah. Kenapa? Karena Nabi sudah hidupnya atau pindah ke Al-Madinah. Itu biar kita faham maksud Makki atau Madani. Di sini ayat An-Nasr ini surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath atau surat Al-Fath atau surat An-Nasr Madaniyah. Madaniyah itu turun di Al-Madinah. Kenapa Madaniyah? Itu biar kita faham. Ini ada berapa pendapat, bukan berapa pendapat itu, ada hadis dari Abdullah bin Abbas, dia berkata ini akhir surah nazalat minal Quran, surah yang sempurna, yakni dari awalnya sampai akhirnya. Ada masih ayat turun setelahnya, ada, tapi ini yang satu surat turun di akhir surah kamilah yang sempurna. Terus Syekh, saya sudah pernah dengar ayat al-yawma akmaltu lakum, saya sudah dengar wattaqu yawman turja'una fi. Itu ayat, satu ayat, akhir ayat. Tapi di sini akhir surah, satu gus, 3 ayat. Idza jaa nasrullah taqaddama annaha ta'dil rub'ul Qur'an. Ini bahalanya seperti seperempat dari Al-Quran. Itu sama surat apa? Sama surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dil rub'ul Qur'an. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Seperti kemarin kita belajar di surat Al-Ikhlas. Ta'dilu seperti yang bacaan satu kali, seperti bacaan sebagian sepertiga dari Al-Quran. Ini sebagian rubu'ul Quran, ini seperempat. Qala an Ubaidillah ibn Utbah qala li ibn Abbas ya ibn Utbah ata'lam akhir surah min al-Quran nazalat. Ini hadis. Kamu tahu akhir surah nazalat dari Al-Quran? Qultu na'am, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Qala sadaqt.
Kalau kita mau cari tafsirnya, bacaan tafsirnya atau jelaskan Al-Fath itu maksudnya Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mungkin paling banyak yang ikut kita sudah faham Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu di zaman Al-Hudaybiyah tahun 6 mungkin kalau tidak salah tahun 6 kufar Quraisy Nabi Muhammad SAW mau umrah, mau masuk Makkah umrah, tapi kufar Quraisy dilarang, tidak boleh karena Nabi datang dari Al-Madinah mau masuk umrah sama temannya, tapi mereka dilarang, gak boleh, terus walhasil sampai akhirnya ada sulh. Sulh itu tulis surat apa namanya ini, di dalamnya ada beberapa syarat. Dari syarat tersebut itu yang mau masuk di agama Muhammad atau di golongan Nabi Muhammad dan temannya silakan. Dari siapa itu? Dari apa suku-suku yang di sebelah Makkah, sebelah Al-Madinah. Walhasil dari kota selain Makkah dan Al-Madinah. Di jamaah Nabi Muhammad SAW ada kabilah. Ada dua kabilah, satu kabilah namanya Bakr, satu kabilah namanya Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah itu suku. Satu suku namanya Bakr, satu suku namanya Khuza'ah. Itu dari di luar Makkah, dari di luar Madinah. Tapi sudah di perjanjian kemarin itu yang namanya Sulhul Hudaybiyah. Ada satu masuk sama Nabi Muhammad SAW, satu masuk sama kufar Quraisy. Oke, kalau masuk sama kufar Quraisy atau sama Muhammad artinya seperti jamaah, tidak boleh seperti syarat kemarin yang mau masuk silakan, tidak masalah. Tapi ini dua kabilah dari sebelum ini, dari sebelum perjanjian itu mereka terus berang, tidak musuh. Ini dua kabilah jadi musuh. Waktu mereka masuk sama Nabi Muhammad SAW itu masuk sama kufar Quraisy, mereka sudah tenang karena di dalam perjanjian itu berhenti berang 10 tahun. Mereka sudah mau ikut Nabi Muhammad dan mereka mau ikut jamaah lain, mau ikut Quraisy biar 10 tahun selamat, tidak ada apa namanya ini berang di antara mereka. Tapi di dalam waktu itu kabilah ini ada berapa orang dari kabilah yang masuk sama kufar Quraisy, ketemu satu orang dari kabilah yang masuk sama Nabi Muhammad SAW dibunuh. Jadi ada masalah lagi. Harus tapi mereka enggak, golongnya marah dan juga berjanjian kayak sudah lepas atau batal karena mereka khianat janjian yang tadi. Rasulullah sudah bilang harus fatah
lupa. Dengar ya kan? Dengar. Rasulullah SAW sudah suruh atau bilang harus Fath Makkah. Artinya apa? Harus ini karena Quraisy khianat bantu temannya. Ini jadi harus kita masuk Makkah di dalam apa namanya waktu dalam satu saat berang. Sudah jadi seperti itu. Kufar Quraisy takut berang Fath Makkah itu tidak ada berang kecuali berapa tempat sedikit aja. Mereka sudah takut dari Nabi Muhammad karena tentara Nabi Muhammad sampai 10.000 orang. 10.000 orang tentaranya. Kufar Quraisy takut ini kita tidak bisa sudah, jadi tidak ada apa namanya ini tidak ada berang yang besar kecuali di satu tempat. Ini cerita yang ringkas karena kalau kita mau ceritanya atau kasih kisah Fath Makkah itu tidak bisa 2 hari 3 hari, tidak bisa karena di dalamnya ada berapa mau'izah, ada berapa nasihat. Setelah itu, setelah Fath Makkah, ayat ini turun. Dari dalam ayat ini Rasulullah sudah tahu ini hidup saya sudah mau habis atau tinggal berapa tahun atau berapa waktu. Itu di dalam hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. Rasulullah SAW manggil Sayyidatina Fatimah. Dia bilang sama dia, saya sudah dekat meninggal atau mau meninggal. Dia langsung nangis. Rasulullah SAW bilang sama dia, entar kamu sabarlah karena kamu orang yang pertama ikut saya yang meninggal. Dia betul. Jadi seperti itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Setelah 6 bulan Sayyidatina Fatimah meninggal juga. Dia senang. Waktu dia bilang saya meninggal sedih nangis. Tapi waktu bilang kamu yang pertama ikut saya, dia senang. Oke, dari surat ini Rasulullah sudah tahu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ini artinya kamu sudah umur kamu sudah mau habis setelah Fath Makkah atau setelah berapa waktu sedikit lagi atau berapa waktu sedikit lagi. Oke. Di surat ini juga Abdullah bin Abbas kasih cerita juga ya. Abdullah bin Abbas kasih cerita juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia memasukin saya di antara golongan Ahli Badr sama jamaah Ahli Badr. Dia kecil, waktu Badr masih kecil, juga Abdullah bin Abbas masih kecil juga. Tapi mereka dari sahabat yang umurnya seperti Abdullah bin Abbas, mungkin bilang apa namanya ini bahasa kita cemburu. Bagaimana ini kecil bisa taruh di atau masukin sama jamaah yang Ahli Badr yang paling mulia. Dia satu hari memanggil Ahli Badr, juga manggil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terus Abdullah bin Abbas langsung dia faham. Oh, saya tahu kenapa Umar manggil saya di antara mereka. Dia bilang sama mereka, wahai teman Ahli Badr, ini idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya apa? Ada yang bilang ini maksudnya kita harus ucapan alhamdulillah, harus kita istighfar. Ada yang diam, ada yang bilang saya enggak tahu. Tapi dia langsung lihat Abdullah bin Abbas bilang sama dia, kamu bilang apa? Abdullah bin Abbas langsung jawab, ini ajal Rasulullah SAW atau umurnya sudah habis. Allah Ta'ala kasih tahu umurnya sudah habis.
Fadzalika alamatu ajalih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu tanda umur Nabi sudah habis. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Faqala Umar la a'lamu minha illa ma taqul. Saya tidak tahu tafsir ayat tersebut kecuali seperti yang kamu tahu. Artinya tafsirmu benar betul. Itu di depan mereka lihat Abdullah bin Abbas masih 10 tahun, 12 tahun, tapi sudah faham atau sampai 14 atau 18 tahun. Tapi mereka lihat, wah ini bagaimana Abdullah bin Abbas tahu masalah ini. Ini waktu wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada riwayat juga an Ibn Abbas qala bainama Rasulullah SAW fil Madinah. Ada satu saat Rasulullah lagi di Al-Madinah, dia bilang idh qala Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaa nasrullahi wal fath. Datang nasrullahi wal fath, atau ya jaa nasrullahi wal fath. Terus kasih tahu Rasulullah, lanjut hadisnya, jaa ahlul Yaman, datang ahlul Yaman. Itu waktu ahli Yaman baru mau masuk Al-Madinah atau yang baru masuk Islam. Jaa ahlul Yaman qala qaumun raqiqatun qulubuhum. Rasulullah bersabda, ahli Yaman tersebut itu hatinya lembut. Raqiqatun qulubuhum layyinatun tiba'uhum, tidak keras. Sifatnya tidak keras. Al-imanu Yaman. Al-imanu Yaman. Iman itu bisa datang dari Yaman juga. Wal fiqhu Yaman. Fiqh agama juga dari Yaman. Wal hikmatu Yamaniyah. Hikmah juga dari Yaman. Ini hadis di Sahih Muslim juga. Ada beberapa riwayat di masalah ini. Yang kita paham dari surat ini, Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi-Nya Muhammad SAW umurnya sudah habis, juga kasih tanda setelah Fatah Makkah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, dia bilang setelah turun ayat ini, surat An-Nasr, setiap salat Rasulullah salat atau setiap baca idza jaa nasrullahi wal fath, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. Rasulullah dari waktu dia bilang subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, setelah baca apa namanya ini, إذا جاء نصر الله والفتح. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah, tentang fadilah surat An-Nasr. Karena Rasulullah SAW fi akhir amrihi la yaqumu wa la yaq'ud. Setelah turun surat ini, dia berdiri, duduk, baca, apa namanya ini, diam, dia ucapan apa? La wala yadhhab wa la yaji illa qala subhanallahi wa bihamdih. Dia ucapan subhanallahi wa bihamdih. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu berbanyak ini dari subhanallah wa bihamdi, la tadhhab wa la taji wa la taqum wa la taq'ud. Kamu kalau kamu pergi, balik, apa berdiri, duduk, kenapa kamu ucapan itu? Dia bilang, inni umirtu bihadza. Allah Ta'ala suruh saya bilang atau ucapan zikir seperti tadi. Faqala idza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله وبحمده فسبح بحمد ربك واستغفره. Ada di dalam hadis Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bilang atau berkata atau bersabda setelah turun ini, dia saya setiap hari berhitungan subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa bukan ini apa zikirnya, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim
astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Di dalam satu majlis sampai 70, ada riwayat sampai 100. Sampai 100. Ada yang 70 astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena di ayat atau di surat ini ada fasabbih bihamdi rabbika subhanallah wa bihamdi yang tadi, wastaghfirhu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rasulullah SAW, dia sahabat bilang kita hitung ucapan Nabi Muhammad astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih sampai 70, ada riwayat sampai 100. Ini kita ambil dari surat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah Allah Ta'ala ampuni dosanya yang sebelum dosa, tidak ada dosa tapi sudah diampuni dosanya, ma taqaddama yang sudah lewat juga yang sudah datang, ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir, tapi dia tetap baca istighfar, baca tasbih, baca tahlil. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu maksudnya di Fath Makkah. Wa ra'aitan nas, kamu dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong, ya kan? Berbondong. Oke. Setelah Fath Makkah, masuk agama Islam, mereka masuk agama Islam bukan seperti sebelumnya. 1 orang, 2 orang, 10 orang, enggak. Setelah Fath Makkah itu kadang-kadang satu suku, kadang-kadang satu daerah datang kepada Nabi. Itu maksudnya ini berbondong-bondong. Waraitan nasa, manusia masuk agama tidak seperti kemarin satu-satu, ini jamaah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Juga setiap saat, setiap waktu ada jamaah datang. Setiap saat ada waktu ada jamaah datang kepada Nabi mau masuk Islam. Itu maksudnya. Jadi setelah Fath Makkah tidak ada perang lagi sama kuffar Quraisy. Sudah tidak ada perang lagi. Karena kuffar Quraisy sudah habis. Rasulullah masuk Makkah, mereka masuk agama Islam, ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang kabur. Itu ceritanya panjang. Oke. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguh dia adalah maha penerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, dari ayat ini, dari surat ini kita harus muhafadzah atau ucapan setiap hari subhanallah wa bihamdih, sama ucapan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu yang kita seharus ikuti. Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita tasbih, juga tasbih. Suruh istighfar, biar dapat manfaat, biar tambah berkah dari yang kita pelajari di tafsir hari ini atau tafsir sebelumnya atau setelahnya. Ini masalah gampang yang kita seharus ada wirid syekh berapa terserah. Mau 100, mau 200, mau 300, mau 1000, silakan. Terserah kamu, terserah waktumu. Syekh saya tidak bisa 100, saya bisa 50 aja. Silakan. Syekh saya tidak bisa 50 karena saya kerja, punya anak, punya istri, punya terus tidak bisa. Saya setiap hari bisa 10, tapi setiap hari. Istiqamah mungkin lebih afdal dari 100 tapi seminggu 1 kali atau tidak, atau sebulan 1 kali. 100 ntar besok 10, ntar besok bisa tambah 10 lagi, besok lagi bisa tambah. Kalau sudah kamu rasa istighfar, tasbih, bisa tambah. Seharus kita iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan
tasbih subhanallahi wa bihamdih dan astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaik. Jazakumullah khair, barakallah fikum. Ini yang saya bisa sampaikan hari ini. Juga minta maaf waktunya sudah lewat dari 12, jam 12 karena saya tadi waktu masuk terlambat sedikit. Jazakumullah khair, barakallah fikum, hafizakumullah. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau ada yang buru-buru mau pergi, tidak mau nunggu, ya boleh keluar langsung. Ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara mulia ya kan? Masya Allah, iya Syekh. Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Iya, saya mau tanya Syekh. Iya, surat An-Nasr dengan surat Al-Maidah ayat 3 itu mana yang terakhir Syekh? Karena saya pernah dengar katanya surat An-Nasr itu terakhir daripada Al-Maidah ayat 3 atau sebaliknya gitu. Jadi yang mana sih? Ya. Ini saya seperti biasa bilang sama kamu dan kalian yang dengar saya. Kadang-kadang saya kasih satu qaul fulan. Karena waktunya tidak bisa kasih fulan bilang gini, fulan bilang gini, fulan bilang gini. Ini masalah. Masalah kedua mungkin kamu terlambat sedikit atau dari awalnya sudah ada dari awal tafsir. Saya terlambat karena baru lihat WA Syekh. Soalnya tadi lagi urus anak. Jadi saya baru buka WA. Iya, afwan ya Syekh. Enggak. Tidak masalah. Enggak, ini kenapa saya bilang sama kamu terlambat karena tadi saya sudah sebut ini. Saya bilang tadi dan suratul Nasr ada yang bilang ini terakhir. Tapi tadi saya sudah jelaskan. Satu surat yang terakhir surat An-Nasr. Ada satu ayat ada yang bilang al-yauma akmaltu lakum dinukum. Itu ada yang bilang ayatul ahkam, ayat hukum-hukum. Ada di riwayat lain di dalam Sahih Al-Bukhari sebelum Nabi SAW wafat 9 hari atau 9 malam ayat 281 di surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nas ya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini semuanya paling banyak ulama bilang ini yang terakhir. Tapi juga ada yang bilang terakhir surat ini, ada yang bilang ayat ini, ada yang bilang di dalam ilmu tafsir atau ilmu ulum Al-Quran, ulama kasih batas biar faham. Kalau satu surat yang sempurna turun, ini akhir surat An-Nasr. Kalau satu ayat, ada ayat mau'izah, ada ayat hukum, ada ayat akhir ayat alal itlaq, ada berapa pendapat juga. Paham enggak mulia? Iya, Syekh, alhamdulillah. Jazakallah khair, Syekh. Jadi kamu benar dengar yang bilang akhir ayat turun dari Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya dia betul. Tapi jelasnya bagaimana? Jelasnya akhir satu surat An-Nasr. Akhir ayat itu akhir ayat hukum. Akhir ayat wattaqu yawman turja'una fi, ini akhir ayat mau'izah. Ada akhir ayat itu di dalam kisah, seperti kisah Sayyidina Musa, kisah fulan, ada juga. Walhasil itu di buku namanya atau di ilmu asbab nuzul itu ada menjelaskan seperti ini. Barakallahu fikum. Oh, barakallahu fiik, jazakallahu khair, Syekh. Amin. Oke. Ba'du mereka sudah tutup mic, kayak siap-siap mau salat zuhur. Saya juga atau mereka juga bilang ini dari tadi masuk keluar kasihan ini. Allah alam faham atau tidak, tapi bisa ambil rekaman dari admin.
Mbak Wina. Kalau mau Sinyalnya Syekh tadi, Syekh. khair. Jazakumullah khair. Insyaallah kita di jam 1, sekarang jam 12:17 menit. Setelah 43 menit insyaallah kita masuk lagi Zoom belajar buku tasawuf. Yang punya kesempatan bisa ikut silakan. Buku tasawuf di buku Al-Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Insyaallah. Barakallahu fikum, hafizakumullah, jazakumullah khair semuanya. Yang admin, yang ikut, yang hadir, yang baca, yang mustami', yang bantu kita juga, yang bantu kemarin untuk ukhtina yang sakit itu juga. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tulis bahalamu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka Allahumma bi asma'ika al-husna wa kalimatika tamah kasar qaumi an taj'alana min ahli al-Qur'an wa ma'a ahli al-Qur'an wa an tubarik lana fima nata'allam wa fima naqra fima nafham wa hafidhna wa hafidh awladana wa azwajana wa dhurriyatana ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana وابعد عنا الرياء وابعد عنا السمع برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلنا من عبادك المصلحين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسألك بأسمائك الحسنى العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاكم الله خير. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.